warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cazan Nur Fadilah. Saya dari kelas 12-3 Kesehatan 1, absen saya 11. Di sini saya akan menjelaskan soal PK sesuai soal aku ya, yaitu PPT nomor 1. Soalnya kayak begini. Perhatikan barisan bilangan berikut ini. 20,20, titik-titik, 54, 50, titik-titik. Dua bilangan yang memenuhi pola di atas adalah, jadi jawabannya begini teman-teman. Kita coba dari 20 kali 1, berarti kan 20 ya, berarti terus dari 54 jadi 50, berarti kan dikurang 4. Selanjutnya dari 20 kita kurangin 2, jadinya kan 18. Nah, berarti ketahuan polanya dari 1, 2, dan 3, berarti yang keempat dikali 3. Terus yang awal udah diketahui, berarti selanjutnya dikali 5. Jadi jawabannya begini. 20 dikali 1 kan 20. Terus 20 dikurang 2 sama dengan 18. 18 dikali 3 sama dengan 54. 54 dikurang 4 sama dengan 50. 50 dikali 5 sama dengan 250. Jadi itu jawabannya ya teman-teman. Terima kasih. Kalau misalkan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zidane dari absen 29. Di sini saya akan menjawab soal PK atau pengetahuan kuantitatif nomor 2, Bu. Nah, di sini kita ada soal nih. Soalnya itu kita disuruh urutkan dari keempat angka ini, dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, yang pertama itu adalah angka 1/8. Selanjutnya adalah 0,1255. Dan selanjutnya adalah 3/25, dan selanjutnya adalah 12,25%. Nah, di sini karena biar gampang itu kita ubah semua angka ini menjadi koma. Nah, yang pertama itu adalah 1/8 dulu ya. 1/28 ini itu kalau misalkan kita ubah menjadi koma, hasilnya adalah 0,125. Selanjutnya untuk yang 12,25%, itu kalau kita mau ubah nih, persen itu kita ubah dulu menjadi 100. Jadi 12,25 per 100 sama dengan 0,1225. Nah, yang terakhir 3/25. 3/25 ini kalau misalkan kita ubah itu hasilnya adalah 0,12. Jadi misalkan kalau kita urutkan dari yang terkecil menjadi yang terbesar, yang pastinya yang pertama adalah 3/25, disusul oleh 12,25%, dan disusul oleh 1/8, dan yang paling besar adalah 0,1255. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yimima kelas 12-3. Saya akan menjelaskan soal PK nomor 3. Pertanyaannya, jika B memenuhi 9 tambah 668 kali 3 sama dengan B, maka nilai B adalah, pertama-tama, sesuai urutan operasi, kita hitung mulai dari perkalian dulu. Jadi 668 dikali 3 didapatkan hasil 2004. Lalu ditambah 9 yang di depan, maka hasilnya adalah 2023. Jadi nilai B adalah 2023. Terima kasih. Halo, selanjutnya ada saya Margaret Intan Kirana dari nomor absen 24. Jadi soal selanjutnya PK nomor 4, yaitu himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 6x min 2 lebih kecil dari 3x ditambah 10 adalah, nah 6x min 2 lebih kecil dari 3x tambah 10 itu dipindah ruasin. Jadi 6x itu dikurang sama 3x jadinya 3x. Nah, selanjutnya ada 10 ditambah 2 jadinya 12, berarti 3x lebih kecil dari 12. Nah, itu disederhanain lagi, dibagi dengan 3 jadinya x lebih kecil dari 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najat Tarikul Janah dari kelompok 4, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan soal PK nomor 5. Soalnya adalah tabel berikut menyatakan hasil operasi untuk simbol, lingkaran, dan segitiga. Yang ditanya adalah nilai A yang memenuhi A lingkaran X dalam kurung 1 segitiga 2 sama dengan 1 adalah
Jadi yang pertama kita cari itu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu kan 1 segitiga 2. Nah, kita cari di tabel segitiga. Nah, kita dari baris itu yang kita cari itu yang angka 1 sama yang kolomnya itu angka 2. Nah, kita ketemu nih 3. Jadi 1 segitiga 2 itu sama dengan 3. Selanjutnya kita tinggal cari nih A lingkaran 3 sama dengan 1. Nah, kita tinggal cari aja nih berapa lingkaran 3 sama dengan 1. Jadi kita lihat ke tabelnya. Nah, kalau di sini 2 lingkaran 3 yang hasilnya sama dengan 1. Jadi A-nya sama dengan 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selanjutnya saya Diarisa Tenine dari absen nomor 15. Di sini saya akan menjelaskan soal PK nomor 6, yaitu suatu tes masuk PTN terdiri atas 180 soal. Jawaban benar skor 4, salah skor -1, dan kosong skor 0. Jika Janeta mengerjakan 150 soal dan mendapatkan skor 530, berapa banyak soal yang dijawab Janeta dengan salah? Nah, yang pertama kita buat permisalan dulu. Jawaban benar kita misalkan B dan jawaban salah kita misalkan S. Selanjutnya kita bisa membuat persamaannya. Yang persamaan pertama, B ditambah S sama dengan 150. 150 dari soal yang dikerjakan Janeta. Selanjutnya, persamaan yang kedua, 4B min S sama dengan 530. Kenapa min S? Karena kita akan mencari jawaban yang salahnya berapa. Dan 530 yaitu skor yang didapatkan Janeta. Selanjutnya, kita bisa mengeliminasi jawaban benernya B-nya, karena kita mau mencari S-nya. Nah, untuk eliminasi kita harus samain dulu nih B-nya. Jadi persamaan pertama kita kali 4 dan persamaan keduanya dikali 1, menghasilkan 4B plus 4S sama dengan 600. Dan persamaan keduanya 4B min S sama dengan 600. Karena B-nya udah sama, kita bisa eliminasi dengan cara dikurang. Jadi 4B plus 4S sama dengan 600 dikurang 4B min S sama dengan 530. Nah, 4B-nya karena udah dikurang jadi habis, sisa 4S min S sama dengan 600 min 530. Jadinya 5S sama dengan 70 dan S sama dengan 70 bagi 5 yaitu 14. Jadi banyak soal yang dijawab Janeta dengan salah, yaitu 14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tatan Hambali, absen 28. Oke, di sini saya akan membahas soal PM tahun lalu. Yang pertama itu ada soal Dodo harus tiba di Gedung Citra Mekar pada pukul 10.00 WIB jika ia menempuh perjalanan sejauh 60 km dengan kecepatan 40 km per jam. Di perjalanan, Dodo antri di SPBU selama 15 menit. Pukul berapa Dodo harus berangkat? A. 7.15, B. 7.30, C. 7.45, D. 8 pas, E. 8.15. Oke, pembahasan. Kalian tahu rumus jarak dibagi waktu atau dikali? Oke, kita pakai itu. Rumusnya tuh waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Berarti kan kalau misalnya itu kan 60 dibagi 40 sama dengan 1,5 jam. Ini artinya apabila Dodo tidak mampir, maka ia perlu waktu 1,5 jam sebelum sampai ke gedung Citra Mekar. Namun karena dia mampir ke SPBU selama 15 menit, maka waktu yang dibutuhkan menjadi total waktu yang tadi yang 1,5 jam ditambah 15 menit. Ini 15 menit sama dengan, dan 1,5 ditambah 15 menit kan jadi 1.45 per jam. Dengan demikian,
maka Dodo harus berangkat dari rumah pukul titik harus tiba. Oke, harus tibanya kan di sini kan dia ada 10 pas ya nih. Dan di ini Dodo harus tiba di Gedung Citra Mekar pada pukul 10 dikurang hasil yang tadi yang habis ditambah 1,5 ditambah 15 menit kan jadi 1.45. Nah 10.00 dikurang 1,45 jam sama dengan 8.15 jam. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fabio Raffi, absen 17. Jadi kali ini kita akan ngebahas soal kedua dari penalaran matematika. Nah sekarang kita punya soal nih. Pak Doni tuh membeli motor di harga 28 juta. Nah kalau dia pengen dapat keuntungan sebesar 5% dari harga dia belinya itu 28 juta, maka dia harus jual motor ini dengan harga berapa ya? Nah kemudian langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di sini untuk menghitung untung kita memerlukan rumus harga jual kita kurangi dengan harga beli. Nah harga untungnya itu dia pengen untung nih sekitar 5%. Nah jadi kita harus hitung untungnya ini 5/100 ya, karena kan 5/100 itu sama dengan 5%. Kemudian kalau misalkan 20/100 itu 20% gitu kan. Kemudian harga jual kita kurangi dengan harga beli. Nah berikutnya kita mau tahu nih harga jual si motor ini kan berapa ya, karena kan si Pak Doni ini kan pengen untung gitu kan sebesar 5% dari harga belinya dia sebesar 28 juta. Nah kemudian masukin aja guys rumusnya ya. Di sini ada harga jual sama dengan harga beli kita tambah sama tadi keuntungannya yaitu 5% atau 5/100 untuk lebih gampangnya. Kemudian kita kalikan dengan harga belinya ya. Di sini kita akan menghitung lagi hasilnya. Di bawah ada harga belinya dia sebesar 28 juta. Kemudian kita tambah 5/100, kemudian kita kali lagi dengan 28 juta dari belinya dia, harga belinya. Kemudian kita mendapatkan hasil sekitar 28 juta ditambah 140 juta per 100. Nah, kenapa bisa 140 juta? Karena yang di atas ini kan ada 5/28 juta. 5 kali 28 juta, sorry. Nah, di sini kita kaliin aja 28 kali 5 hasilnya adalah 140. Jadi hasilnya 140 juta per 100. Nah, kemudian kita nolnya kita hilangin, kita coret, atas bawah coret, kemudian kita mendapatkan hasil 28 juta ditambah 1,4 juta. Nah, kemudian kita tambah dah 28 juta ini ketambah dengan 1,4 juta. Jadi 28 juta ditambah 1,4 dan hasilnya adalah 29.400.000 rupiah. Jadi keuntungan 5% dari Pak Doni ini adalah 29 juta. Kalau dia jual di harga 29.400.000 dia mendapatkan untung sebesar 5%. Seperti itu guys. Sama aja kalau misalkan kalian mau ngitung untungnya sebesar 10%, jadi tinggal diubah aja nih 5/100-nya jadi 10/100 begitu guys. Oke. So sekian dari pemaparan saya kali ini. Saya Fabio Raffi dari absen 17. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakar Syarubina Ardani dari kelas 12-3 nomor absen 45. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PM atau penalaran matematika nomor 3. Soalnya itu, sebuah biang lala atau Ferris wheel bertitik pusat 0,0, titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, yaitu titik D, dalam waktu 5 menit. Setiap penumpang biang lala setelah menjalani lintasan sepanjang 125/4 pi meter, sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Jawabannya yaitu
Nah, di sini kan di soalnya itu karena setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah yaitu titik D, maka kita kurang dulu nih atau kita cari dulu jari-jarinya. Berarti 35 meter itu dikurang sama 10 meter yaitu jarak dari titik T ke titik D. Jadi hasilnya itu kan jari-jarinya sama dengan 25. Setelah itu kita mencari keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu kan rumusnya 2 dikali Pi dikali R. Nah, di sini kan karena jari-jarinya udah diketahui yaitu 25, jadi sama dengan 2 dikali Pi dikali 25 dan sama dengan 50 Pi. Nah, setelah itu kita bikin tabelnya, tabel waktu dan tabel lintasan dalam bentuk meter. Nah, di sini setiap 5 menit kan penumpang biang lala telah menjalani lintasan sebanyak 125 per 4 Pi. 125 per 4 Pi. Nah, di sini diketahui lintasannya itu yang tadi 50 Pi, maka waktunya ini kita tandai sebagai X. Nah, di sini kita mencari kan waktu lintasan dalam setiap satu putaran. Nah, jadi rumusnya itu kita menggunakan perbandingan 5 per X sama dengan 125 per Pi dikali X. Nah, ini tuh dikali silang 125 per 4 Pi per 50. Nah, di sini 50-nya naik dikali jadi 250 Pi, X-nya dikali dengan 125 Pi dikali X per 4. Nah, ini 250 sama 125 bisa dicoret, jadinya kan 2 sama 1. Nah, ini 4-nya itu naik ke atas, jadi 2 dikali 4 sama dengan X. Jadi X-nya itu sama dengan 8. Jadi dalam satu putaran diperlukan waktu selama 8 menit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Diansyah, absen 12. Saya akan menjelaskan soal penalaran matematika prediksi nomor 4. Yaitu diketahui suatu kelompok belajar terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Salah satu siswa laki-laki bernama Edo dan siswa perempuan bernama Tari. Banyak teman laki-laki Edo sama dengan setengah dari banyak siswa perempuan. Dan banyak teman perempuan Tari satu lebihnya dari siswa laki-laki. Yang ditanyakan adalah selisih dari banyaknya siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi kita bikin permisalan terlebih dahulu, yaitu banyak siswa laki-laki kita tulis sebagai X dan banyak siswa perempuan kita tulis sebagai Y. Jadi bisa kita tulis Y-1 sama dengan X tambah 1 karena kita akan mencari selisihnya. Jadi kita tulis lagi Y kurang X sama dengan 1 tambah 1. Jadi kita bisa dapatkan hasil yaitu Y kurang 1, Y kurang X sama dengan 2. Jadi selisih antara banyaknya siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelompok belajar ini adalah 2 siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadi. Saya ingin menjelaskan soal PM yang ada di PPT. Saya mendapatkan soal nomor 5. Nah, jadi sini ada teks Andi mengemudi mobilnya dari kota A dan Banu mengemudi sepeda motornya dari kota C. Kota A dan B adalah jarak kota A dan B itu 80 kilo. Untuk mencapai suatu kota dari kota lainnya, setiap kendaraan harus menggunakan jalan raya berupa garis seperti gambar. Nah, laju mobil Andi itu sekitar 40 km per jam, sedangkan motor Banu itu 50 km per jam. Pengen nunjukin gambar jalan rayanya dulu nih ini. Nah, terus kita langsung ke soalnya. Soal itu, jika Andi berangkat dari kota A menuju kota D dengan terlebih dahulu melewati kota E dan kota C, waktu tersingkat yang diperlukan oleh Andi adalah berapa menit atau berapa lama lah Andi berangkatnya. Jadi si Andi itu kan dari kota A. Mana sih? Nah, ini. Nah, jadi dia mau ke kota D kan, di sini nih dia muter dulu lewatin kota E, terus dari kota E lewat ke kota C,
habis itu baru ke kota D. Nah, jadi jaraknya itu kalau dari kota A ke kota E itu sekitar 100 kilo, terus dari kota E ke kota C itu 60 kilo, dari kota C baru ke kota D itu 60 kilo. Jadi totalnya itu jarak dari kota A menuju kota D dengan melalui kota E dan C itu 220 kilo. Nah, terus 220 kilo kan udah dapet tuh. Jadi buat nyari waktunya itu dibagi sama dikali jarak kecepatannya si Andi naik mobil itu 40 km per jam. Jadi 220 per 40 dikali 60 menit. Itu hasilnya 330 menit. Jadi udah sekian dari soal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Muldiansyah. Jadi saya akan menjelaskan terkait salah satu soal PM. Berdasarkan perspektif ekonomi, usia penduduk dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu usia produktif 15-69 tahun dan usia tidak produktif juga 15 tahun dan 60 tahun ke atas. Jumlah penduduk pada suatu negara tahun 2021 tercatat sebagai berikut. Nah, sini ada tabelnya teman-teman. Usia tahun, jumlah juta. Lalu kita bergerak ke bagian soalnya. Jika dipilih satu orang dari negara tersebut pada tahun 2021, peluang terpilihnya seseorang yang berada pada usia produktif setelah dilakukan pembulatan adalah sekitar. Lalu kita pergi ke pembahasan soalnya. Peluang terpilihnya seseorang yang berada pada usia produktif dapat dihitung. Peluang sama dengan jumlah penduduk berusia produktif dan jumlah penduduk keseluruhan. Kita masukkan angka-angka jumlah penduduk berusia produktif, yaitu 66, 62, dan 48. Jumlah penduduk keseluruhannya itu semuanya 65, 66, 62, 48, 24, semuanya dijumlah dan ada pernya. Kita jumlah semuanya menjadi 176 per 265. Lalu kita sederhanakan menjadi 0,66. Terima kasih.